Bapak, kami kumpul lagi di sini. Tuhan, kami bersyukur karena sampai malam ini Tuhan baik bagi kami. Amin. Tuhan masih sertai, lindungi, Tuhan masih pelihara kami. Amin. Tuhan masih cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Dan kalau kami datang ke tempat ini, kami kumpul di sini karena kami sedang belajar mencintai-Mu. Kami sedang belajar terus berbakti kepadamu. Karena Engkau sudah berikan semuanya, lakukan segalanya, bahkan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kini kami anak-anak-Mu yang mau belajar hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kiranya nyanyian yang sudah kami naikkan bersama, semua itu menyenangkan hati-Mu. Dan Bapak, sekarang kami minta supaya Tuhan yang berbicara bagi kami, supaya malam ini kembali kami diberkati oleh firman-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami, ajar kami Bapa, supaya kami makin hari makin bertumbuh dalam Engkau, makin hidup seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Iya. Kalau kemarin KKR 130 orang yang datang Rabu yang lalu. Hari ini tinggal 30-nya. Memang begitu saudara. Di mana-mana kalau KKR itu pasti diminati oleh orang Kristen. Tapi kalau berbau doa, pujian, penyembahan, mulai itu berkurang. Apalagi kalau pendalaman Alkitab berkurang, saudara. Tapi, saudaraku, menurut saya, orang yang datang KKR bagus. Ya kan? Tapi tidak KKR pun hanya doa malam biasa datang lebih bagus. Pendalaman Alkitab pun datang keren. Saudara, jadi coba walaupun kita 30 orang nih, saudara, berarti kita semua adalah orang-orang yang keren. Amin. Coba lihat samping kanan kiri bilang kamu keren loh gitu. Iya, karena biasanya IP itu kan belajar gitu kan. Tapi Bapak Ibu mau datang. Apalagi tadi Ko Joni sempat bilang saya begini, Pak nanti khotbahnya boleh marah tapi marahnya jangan itu ya katanya. Karena biasanya saya khotbah itu setengah marah saudara. Nah terus Pak Joni bilang, ini kita datang ini karena kita mau dimarah-marahin ini. Apalagi judulnya tragis. Udah serem duluan. Tapi masih datang. Berarti kamu keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Aduh, haleluya. Oke saudara, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama renungkan. Saya usahakan saya gak marah saudara. Tapi kalaupun saya biasanya agak marah menyampaikan. Karena greget saudara. Greget apa gitu kan, udah tahu saudaraku hidup kita itu gak bener, banyakan gak benernya gitu kan. Sementara pengadilan Tuhan itu nyata. Ibarat orang pengen minum racun, gak bisa kita bilang, Bu, Pak itu racun loh. Gak bisa. Orang kalau udah pegang racun, udah mau tenggak, kita harus bentak dia, hei jangan minum, itu racun, gitu. Ya kan? Sama, udah tahu pengadilan Tuhan itu nyata. Tapi kok orang Kristen itu ya kok semau gue gitu. Greget saudara.
Makanya setengah marah. Supaya apa? Supaya kita itu sadar, dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada sedikit pun tendensi ataupun mau nembak 1-2 orang begitu. Tidak ada. Saya sayang sama jemaat Avenuel. Amin. Iya. Karena saya rindu semua kita diselamatkan. Tapi malam ini saya usahakan saya enggak marah. Tragis dan panjangnya sebenarnya adalah hidup di dunia ini tragis. Hidup di dunia ini tragis. Atau bisa dengan kalimat tragisnya hidup di dunia ini. Mari saudaraku sejenak kita membayangkan, melihat dunia sekitar kita. Mari coba kita lihat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mari kita coba lihat saudara. Semua orang di dunia ini berlomba-lomba, berusaha, berupaya, bahkan berjuang mati-matian mencari yang namanya kesenangan, mencari yang namanya kenyamanan, mencari yang namanya kebahagiaan. Semua orang di dunia ini, termasuk kita di tempat ini, saya pikir saudara. Padahal kenyataannya saudara, tidak ada kebahagiaan yang hakiki, yang sejati di dunia ini. Karena dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang juga dikuasai oleh iblis, musuh Allah dari awalnya. Tentu iblis, musuh Allah, musuh kita bersama ini tidak mau hidup kita itu baik-baik saja. Dia akan selalu melakukan segala cara untuk membuat kita menderita, hancur, babak belur. Belum lagi saudaraku akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Terkutuk bumi ini. Itu Bapa sendiri yang bilang, karena kamu berdosa, kamu ngelawan, bumi ini terkutuk. Kamu laki-laki, hukumannya cari nafkah kamu dengan susah payah. Kamu perempuan, kamu akan dengan sakit melahirkan anak-anakmu. Tapi kamu akan terus birahi kepada suamimu. Bahkan saudaraku, ayat yang selalu saya singgung dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudaraku, menurut saya malam ini dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kenyataannya bahkan menurut firman Tuhan yang saya pahami, selama kita ada di dunia ini tidak akan pernah kita temukan kebahagiaan yang sejati sebesar apapun usaha kita untuk meraihnya, saudara. Ada suami istri yang saling mencintai, sangat mencintai satu sama lain. Ketika mereka punya anak, anaknya lahir cacat. Suami istri ini berduka, saudaraku, sedih bukan main. Bahkan ada, banyak bahkan, ketika suami istri ini mau punya anak, istrinya melahirkan anak yang telah mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan. Anaknya lahir, puji Tuhan, tetapi istrinya meninggal. Membuat si suami, saudaraku, hidupnya menderita. Tidak pernah dia bayangkan itu terjadi, tapi terjadi. Saya punya pengalaman
Yang saya tahu betul itu keluarga saya dan teman saya, ada 2 orang ini. Saya menjumpai istrinya lahiran, pendarahan, tidak bisa di stop, istrinya meninggal. Anak lahir sehat tapi istri meninggal. Kemarin yang viral di media sosial, kalau nggak salah di Medan ya, orang Batak itu, istrinya sebelum melahirkan itu masih happy, saudara. Di rumah masih happy, sampai di rumah sakit masih happy, masih video, masih ketawa ketiwi, saudara. Begitu melahirkan, anaknya lahir, istrinya meninggal. Tragis hidup ini. Kemudian saudaraku ada juga sebaliknya. Anaknya lahir, istrinya sehat, anaknya lahir dengan selamat. Karena suatu hal suaminya meninggal, sehingga istri harus pontang-panting mengurus anak yang dilahirkan. Dia harus merawat anaknya, tapi dia juga harus mencari nafkah karena suaminya meninggal. Dan tidak banyak nih kejadian yang seperti ini. Akhirnya anak yang dinanti-nanti dititip ke orang tua. Kemudian dia harus mencari nafkah. Tidak pernah terbayangkan olehnya itu akan terjadi. Karena dalam pikirannya, dalam angannya saudaraku, dia saling mencintai sama suaminya, istrinya, pasangan suami istrinya. Mereka punya anak, mereka akan hidup bahagia. Tapi kenyataannya berbeda. Suami meninggal, dia harus urus itu anak, tapi dia juga harus cari nafkah sendirian. Ada begini? Ada. Hidup ini tragis, saudara. Anak sudah kita nafkahi, sebagai orang tua kita sudah berjuang menafkahi anak kita. Kita sudah ajar mereka dengan baik dan benar. Menjelang dia remaja, menjelang dia dewasa, karena pergaulannya ternyata tanpa kita tahu, ternyata anak kita kena narkoba. Anak gadis kita hamil di luar nikah. Bahkan kejadian yang sangat juga viral, saudaraku, David itu hanya gara-gara pacar perempuan, dia harus mengalami penganiayaan yang hebat. Karena kepalanya diinjak sedemikian hebat. Sekarang dia coba keadaannya, Bapak Ibu ikuti gak itu? Saya 2 hari yang lalu masih lihat tuh di berita kondisinya. Salah satu pemusik terkenal di negeri kita mengunjungi dia ke rumahnya. Rumahnya sekarang kamarnya itu udah jadi kamar semacam ICU, tempat dia dirawat, saudara. Ngomongnya udah ngelantur, enggak seperti dulu. Karena otaknya terganggu akibat penganiayaan itu. Apakah papanya pernah membayangkan itu? Mengharapkan itu? Sebagai orang tua dia pasti pengen anaknya jadi orang hebat. Tapi hanya gara-gara pacaran, cemburu-cemburuan, dia harus dibantai sedemikian rupa. Dan itu terjadi, fakta. Bagaimana perasaan ayahnya, ibunya. Dan bagaimana perasaan kita orang tua kalau anak kita yang terjadi demikian. Tapi apakah ini hanya cerita-cerita? Ini fakta, real terjadi. Betapa tragisnya hidup ini. Kita sudah nafkahi mereka, udah didik dengan baik dan benar. Kita sayangi, cintai anak-anak kita. Diinjek-injek orang, sampai menderita begitu. Betapa tragisnya hidup ini, saudara. Anak kita baik-baik saja. Kemudian dia menikah. Kita berharap dia punya pasangan yang baik. Tapi banyak orang tua yang kecewa, bahkan kecewa berat setelah menikahkan anaknya dengan orang yang salah. Awal-awal kelihatan baik, tapi ternyata pasangan anak kita adalah orang yang jauh dari harapan kita orang tuanya.
Jangankan pasangan dari anak kita, mertuanya, besan kita, banyak terjadi saudaraku. Banyak terjadi, tidak cocok, cekcok saudaraku, ribut, tidak menghargai, bahkan menyepelekan kita, menghina kita. Ada begitu? Ada. Di jemaat kita Taman Surya 5 ini kejadian. Kejadian saudara. Anaknya dinikahkan, anak gadisnya cantik lagi, baik, dinikahkan. Tapi ternyata laki-laki yang menjadi mantunya, bahkan besannya, tidak seperti yang diharapkan olehnya. Masalah. Padahal anak gadis satu-satunya loh. Anak gadis satu-satunya. Terjadi. Coba kita bayangkan. Udah kita kasih makan dari kecil, kita sekolahkan bagus-bagus, kita berjuang mati-matian demi anak-anak kita. Dihancurkan sama laki-laki itu. Apakah ini berita? Ini real, ini nyata. Betapa tragisnya hidup itu saudara. Kita sudah bangun usaha mati-matian dari nol. Kita sudah rintis saudaraku. Gara-gara saudara atau gara-gara satu orang teman kita ditipu. Modal kita habis. Ditipu oleh dia. Sehingga usaha kita stagnan. Berjalan di tempat bahkan mundur bangkrut saudara. Hanya gara-gara satu orang saudara atau satu orang teman. Padahal kita berniat baik untuk menolong dia. Malah dia yang menusuk kita dari belakang. Hancur. Apakah tidak ada yang begini? Ada. Ada saudara. Atau kita sudah punya uang. Kita sudah rintis usaha dan usaha kita berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Kita udah punya uang banyak. Harusnya hidup kita enak, harusnya hidup kita nyaman, harusnya kita bahagia. Tiba-tiba kita kena sakit. Kena sakit Bapak Ibu. Punya uang banyak. Jalan-jalan ke Eropa harusnya bisa. Tapi gak berani. Kenapa gak berani Pak? Aduh, takut naik pesawat, ada takut serangan jantung. Ya udah Pak di rumah aja, nggak usah jalan-jalan, di rumah aja nonton TV Pak. Enggak bisa Pak, mata saya sudah mulai rabun, ada katarak. Ya udah Pak, nggak usah nonton, main dengan cucu, nggak bisa, osteoporosis, lutut sakit, nggak bisa ngikutin cucu. Ya udah Pak, makan-makan aja di rumah. Aduh nggak bisa juga Pak. Makan itu saya punya kolesterol. Minum itu saya punya gula. Padahal baru sukses, udah punya banyak duit. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa makan apa-apa. Coba, tragis nggak hidup ini? Ada nggak begini? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi di luar sana banyak. Saya doakan di sini nggak ada. Iya emang nggak ada, puji Tuhan. Dan jangan sampai terjadi. Tapi di luar sana saudara banyak. Ya udah Pak, duduk-duduk aja di rumah. Nggak bisa Pak, ambeien. Terus mau apa? Capek deh. Ada juga yang jaga kesehatan super ketat, saudara. Jaga kesehatan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh. Jaga makan, jaga minum, olahraga rajin. Tiba-tiba dinyatakan terkena kanker. Ada yang begini? Ada. Saya pernah nemuin. Saya salut sama ini tante. Santan enggak dimakan. Teh manis begitu, enggak disentuh gula-gula Bapak Ibu. Rebusan. Tuh sayurnya.
olahraga, waduh, rajin. Tapi saya kaget ketika om suaminya nangis-nangis cerita ke saya. Tante sekarang divonis terkena kanker. Dan kankernya saudaraku enggak lama dipanggil Tuhan. Kalau saya sebut namanya mungkin beberapa di antara kita tahu. Enggak semua sih memang, tapi beberapa di antara kita tahu. Udah jaga kesehatan loh. Kita pikir, wah lu ya makan lu jorok banget ya, enggak pernah olahraga lu, cepet mati lu. Yang namanya kematian ternyata bukan diatur oleh itu saudara. Tapi bukan berarti juga kita gak perlu jaga makan loh Bapak Ibu. Oh Pak Pendeta bilang gak tergantung makan, gak tergantung olahraga. Ayo kita suka-suka. Ya enggak juga. Jaga makan aja bisa mati cepet, apalagi enggak ya kan? Iya. Yang olahraga rajin aja bisa mati cepet, apalagi yang enggak gitu. Jangan Bapak Ibu bilang kalau begitu gak usah olahraga. Salah. Ya kan? Ada yang begitu Bapak Ibu, jaga kesehatan, tiba-tiba kena sakit parah. Ada. Di Avenwell sih enggak ada. Di luar sana. Dan yang terakhir saudaraku yang saya catat di sini, tragisnya hidup. Coba lihat ya, sekarang kita sekeluarga ya cukup baik, cukup happy. Suami, istri, anak-anak kita cukup baik. Usaha kita berjalan baik, kesehatan kita baik, saudara. Kita happy, kita melayani Tuhan sama-sama. Tapi perhatikan, satu titik nanti, keluarga yang kita cintai tadi akan pergi meninggalkan kita satu-satu. Dan perginya tidak akan pernah kembali lagi. Entahkah itu istri kita yang duluan, entah suami kita yang pergi duluan, entahkah itu anak kita atau kita yang pergi duluan. Pasti terjadi. Amin. Sekarang kita baik saudara. Sekarang kita baik. Tapi ada satu titik mereka atau kita akan pulang kepada Bapa satu persatu. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Kemarin mama saya datang ke Jakarta sama papa saya 1 bulan. Ketika mereka tidur Bapak Ibu, tidur saya lihat muka mereka, saya lihat wajah mereka. Saya perhatikan, muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Berapa kali lagi saya bisa melihat mereka seperti ini? Mama saya memang masih usia 63, papa 64. Tapi kalau lihat saudara, kemampuan saya hanya bisa pulang kampung 2 tahun sekali. Anggap usianya sampai 70, anggap 80 tahun. Berarti berapa tahun lagi? Anggap 16 tahun, dibagi 2, 8 kali. Tinggal 8 kali lagi saya bisa melihat mereka. Itu pun kalau sampai 80. Kalau Tuhan bilang 66, sekarang 64, berarti 2 tahun lagi. Jangan-jangan 2 tahun lagi saya pulang ke Medan itu karena dia dipanggil Tuhan. Berarti yang kemarin itu adalah waktu saya terakhir melihat mereka hidup saudara. Saya pikir ya, betapa mama saya, papa saya sayang sama kami saudara. Betapa mereka berjuang mati-matian untuk menghidupi kami dalam kesusahan kemiskinannya saudara. Saya ngelihat dulu ganteng sekarang udah peot sana sini. Dulu cantik sekarang udah keriput sana sini saudara. Saya miris menangis saudara. Satu saat saya akan melepaskan mereka. Dan saya tanya lagi hati saya, apakah saya sudah siap melepaskan mereka? Saya akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan dulu, jangan panggil dulu. Tuhan tolong beri waktu lagi, beri waktu lagi.
Kemarin mereka pulang, saudara. Kemarin mereka pulang. Waktu kami ngantarkan mereka ke bandara, satu hal bikin saya teriris gitu ya hatinya ya. Biasanya papa saya ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Papa saya ini biasanya kalau dia pulang atau pulang dari Jakarta ke Medan atau kami yang pulang dari Medan kembali ke Jakarta, papa saya itu cuek orangnya. Maksudnya nggak ada perasaan sedih-sedihnya gitu, nggak ada. Dia dingin aja. Tapi kemarin waktu mereka pulang ke Medan itu, waktu kami pisah itu saudaraku, papa saya itu tersenyum lebar. Tersenyum lebar. Bahkan saudaraku, karena saya tadi kan posisi saya di sini. Posisi saya di sini, karena saya masih pengen ngelihat muka mereka, saya lari lagi saudaraku mendekat gitu dari samping gitu ya. Nah akhirnya ketika mereka masuk ke ruang tunggu, papa saya nyari saya lagi gitu, nyariin lagi. Padahal saya sudah di sini, saya bilang Pak saya di sini. Dia senyum lagi saudaraku dan dia dada saya. Karena kebiasaan yang dia dingin itu, saya mulai lagi mikir, aduh Tuhan jangan dulu deh Tuhan gitu. Jangan dulu Tuhan. Tapi apakah doa saya yang demikian ini sampai selamanya akan dikabulkan Tuhan? Enggak. Karena mau enggak mau satu titik tertentu semua orang harus pulang. Hari ini mungkin Tuhan dengar doa saya. Tapi belum tentu 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tetap aja suatu saat orang tua saya bisa meninggal. Apa yang saya mau sampaikan saudara? Betapa baiknya hubungan kami dengan papa mama kami sampai hari ini. Baik saudara. Kami sebagai anak berusaha untuk menghormati mereka, menyayangi mereka dengan kemampuan kami. Saudaraku, tapi satu ketika nanti satu persatu akan pergi meninggalkan kita semuanya. Dan saya mau katakan hidup di dunia ini tragis saudara. Sekarang mungkin hidup kita baik-baik saja. Dan saya pun berdoa kiranya kita tetap baik-baik saja. Tapi saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Iblis akan selalu membuat kita porak-poranda. Bahkan terkadang Tuhan pun mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam hidup kita. Mengizinkan duka demi duka, masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Supaya kita bergantung kepadanya, supaya kita melekat kepadanya saudara. Puji Tuhan, kondisi kita hari ini baik-baik saja. Tapi kalaupun nanti Bapak Ibu engkau mengalami apa yang saya katakan ini, engkau sudah tahu bahwa memang hidup di dunia ini tragis. Karena Alkitab bilang hari-hari ini adalah jahat. Pak Pendeta Cornel sedang menubuatkan. Oh enggak, saya enggak menubuatkan itu. Dan saya pun tidak minta saudara untuk mengamini semua penderitaan-penderitaan yang saya bacakan tadi. Gak usah diaminkan. Tapi apakah itu bisa tidak terjadi dalam hidup kita? Tidak ada yang tahu saudara. Satu saat bisa saja terjadi dan bisa tidak terjadi. Saudaraku, sekarang saya masuk ke poinnya. Kalau memang hidup di dunia ini begitu tragis, nah kita anak-anak Tuhan harus bersikap apa? Nah ini yang penting saudara, ini yang penting. Saudara, saya tidak tahu tragisnya hidupmu malam ini apa. Saya tidak tahu apa yang membuat hidupmu begitu berat, begitu menderita, apa masalahmu dan persoalanmu, saya tidak tahu. Tapi saudaraku, saya mau katakan, setragis apa hidupmu hari ini, itu memang fakta yang harus kita jalani. Tapi sebagai anak Tuhan, satu saya mau katakan, karena hidup ini tragis saudara, kita itu selalu setiap hari butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan setiap hari, saudara. Jangan sombong dan berkata, Pak Pendeta, hari ini hidupku baik-baik saja. Saya enggak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan. Apakah kalau kita butuh Tuhan, terus kita tidak akan mengalami penderitaan-penderitaan itu, Pak? Apakah kita tidak akan mengalami tragisnya hidup di dunia ini? Kita bisa saja tetap mengalami tragisnya hidup, saudara. Karena Alkitab tidak pernah menjamin anak-anak Tuhan itu nggak ngalamin masalah. Nggak ada ayatnya, nggak ada jaminannya. Tidak ada. Bapak Ibu cari nggak ada. Kalau di perjanjian lama ada, tapi itu buat orang Israel pada waktu itu. Di perjanjian baru, untuk kita umat perjanjian baru, tidak ada ayatnya. Tuhan menjamin hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka satu hal yang harus kita sadari malam ini adalah kita itu perlu Tuhan dalam hidup kita. Memang ketika kita memiliki Tuhan, tetap kita dapat masalah. Mungkin kita tetap mengalami tragisnya hidup itu. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Satu ayat yang sangat terkenal yang biasa. Saya ajak kita lihat lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung. Dapat kau tanggung, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepadamu, kepada kita semuanya. Ketika kita mengalami tragisnya hidup, saudaraku, engkau datang kepada Tuhan, mungkin tidak langsung situasimu berubah. Mungkin tidak langsung kondisi kita menjadi lebih baik. Tapi paling tidak kalau engkau punya Tuhan di sini, engkau kuat, mampu menghadapi semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Paulus bilang segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apakah Paulus mengalami tragisnya hidup? Jauh dari tragisnya hidup kita. Karena melayani Tuhan, dia harus mengalami banyak hal negatif dalam hidupnya. Dianiaya mah udah biasa, dilempari batu udah biasa, diusir-usir udah biasa, dihina-hina udah biasa. Terkapar, kapalnya karam di tengah lautan, nggak makan, nggak minum. Pernah dia alami. Ditelanjangi. Dia mengalami tragisnya hidup. Bahkan hidupnya di dalam Tuhan aja masih mengalami, saudara. Tapi Rasul Paulus bilang, semua itu bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita butuh Tuhan, saudara. Bapak Ibu, kita butuh Tuhan, jangan sombong. Kita butuh Tuhan. Hari ini mungkin kita punya 1 miliar di deposito kita. Tapi dunia ini begitu jahat, saudara. Hanya gara-gara salah klik di WA, APK, raib 1,5 miliar. Hanya gara-gara salah klik. Untung yang kemarin tidak kejadian kan? Tidak ada yang hilang 1 miliar? Hampir kan?
hanya gara-gara satu sentuhan. 1,5 miliar raib. Saya baca di berita online. Jangan sombong. Karena kalau kita sombong, waktu kita punya 1,5 miliar kita bilang aku gak butuh Tuhan. Begitu 1,5 miliar raib, mau nangis ke siapa? Ayo, mau nangis ke siapa? Pak Pendeta. Ya kan? Mulai itu. Doakan saya. Saya udah mau gila Pak. 1,5 miliar saya kumpulkan berpuluh-puluh tahun. Raib begitu saja. Doakan saya Pak. Nangis kepada Tuhan. Air mata keluar, ingus keluar, semua keluar. Tapi waktu masih punya 1 M-nya, apa? Sombong saudara. Tapi itu di sono, di sini nggak ada. Amin. Ya, di sini semuanya orang yang butuh Tuhan. Amsal 2 ayat 6 bilang apa? Amsal 2 ayat 6 bilang apa saudaraku? Kita lihat lagi. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Maksud saya apa? Ketika pun kita menghadapi tragisnya hidup di dunia ini saudaraku. Kalau engkau punya Tuhan dalam hidupmu, saudaraku, Tuhan akan berikan kepadamu hikmat. Bagaimana menghadapi masalah itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita lakukan, usaha apa, perjuangan apa yang harus kita lakukan. Tuhan kasih kita hikmat. Bagaimana menjalani semua masalah itu. Seperti saya katakan tadi, belum tentu ketika kita datang pada Tuhan, masalah kita langsung selesai. Sakit kita langsung sembuh. Tetapi paling tidak yang kedua, Tuhan beri kita hikmat bagaimana menjalani semua proses yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Amin saudara? Siapa di sini yang butuh Tuhan? Coba. Ya, puji Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Katakan amin. Bukan Tuhan yang butuh kita. Jangan bilang begini, kalau gua nggak ke gereja, ya paling gereja yang rugi. Tuhan tuh yang bersedih. Kita yang rugi. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Jangan sombong. Mari kita terus rendahkan hati. Tuhan, hidupku hari ini berat. Hidupku hari ini begini Tuhan. Hidupku betapa sukar Tuhan. Aku butuh Engkau dalam hidupku. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber penghiburanku, Engkau sumber damai sejahteraku, Engkau sumber sukacitaku, bahkan Engkau sumber hikmat bagiku. Aku butuh Engkau setiap hari Tuhan. Amin. Kalau engkau punya Tuhan dalam hidupmu, satu tadi dia beri kekuatan, dia beri hikmat, dan banyak hal Tuhan bisa berikan kepada kita. Amin. Yuk saudara, poin pertama ini, mari setiap hari kita bilang Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Pendeta bisa mengecewakan, gereja bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Yang kedua, kalaupun kita harus mengalami tragisnya hidup saudara. Yang kedua saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung bahwa di dunia ini tidak akan ada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di sorga yang mulia. Kebahagiaan yang sejati itu saudaraku, tempatnya di sorga yang mulia itu. Dunia ini sudah terkutuk. Dunia ini sudah terlaknat. Dunia ini dikuasai si jahat.
Itu sebabnya Tuhan menyediakan langit baru, bumi baru. Tuhan sediakan sorga. Di mana di sana kita semua hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Makanya saudaraku saya bilang, Tuhan gak gitu tertarik memberkati hidup kita di dunia ini secara materi. Tuhan gak gitu tertarik. Karena saudaraku fokus Tuhan bukan kebahagiaan kita di bumi. Tapi bagaimana supaya di bumi ini kita itu saudaraku percaya padanya, hidup baginya, taat dan setia kepadanya. Sehingga ketika kita mati tinggalkan bumi, Tuhan bawa kita ke sorga. Dan di sana Tuhan sudah siapkan semua yang baik untuk kebahagiaan kita. Wahyu pasal 21 ayat 4. Tolong Justin. Wahyu 21 ayat 4. Apa katanya saudara? Kita lihat. Dan ia, Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi maut, kematian. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Tidak ada lagi air mata. Yang ada di sana adalah kebahagiaan sejati yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mau punya kebahagiaan sejati yang hakiki, jangan harapkan di dunia ini. Tapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita mati, Tuhan bawa kita ke sana. Dan di sana baru kita akan dapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Amin. Nah mungkin Bapak Ibu yang datang ke gereja ataupun yang jadi orang Kristen karena ingin hidupnya diberkati, pasti Bapak Ibu gak terima dengan khotbah saya ini. Pasti Bapak Ibu kecewa. Aduh, aku kan mau sembah Yesus jadi orang Kristen supaya hidupku lebih diberkati, lebih nyaman, lebih enak begitu. Kok khotbahnya malah begitu? Bapak Ibu pasti kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan karena ingin diselamatkan, Bapak Ibu pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena keselamatan itu jauh lebih penting dari semuanya. Ketika kita bersama dengannya, yang wahyu tadi itu akan terjadi saudara. Dan ini bukan dongeng, ini bukan dongeng. Ini bukan cuma cerita pendeta atau tulisan buku tua yang bernama Alkitab. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab bilang hanya 70 tahun. Setelah itu kita akan pindah ke hidup kekal. Tapi celakanya hidup kekal ini ada dua. Bersama Tuhan selamanya di sorga atau dihukum selama-lamanya di neraka. Kalau engkau mau hidupmu bahagia, kau punya kebahagiaan yang sejati saudaraku. Rindukan sorga Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Karena satu ketika dia membawa kita ke sana, kita pasti bahagia bersama Tuhan. Amin. Jangan terlalu berharap sama dunia ini. Dunia ini, saudaraku, suka ngasih kita PHP. Ya. Fakta yang tadi saya sampaikan itu terjadi. Mudah-mudahan, saudara, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Tapi yang pasti itu terjadi. Itu terjadi, saudara. Dan jangan sampai kita mengalami baru percaya apa yang saya sampaikan ini. Wah bener loh, hidup ini tragis. Saya kalau ngelihat saudaraku,
Orang yang meninggal usianya masih 30-an tahun. Saya ingat firman ini, saya ingat kebenaran ini. Hidup ini tragis, tragis. Kita udah berharap banyak kan, kita pengen begini, pengen begitu, pengen begini. Tapi yang datang kepada kita apa? Banyakan baiknya atau enggaknya? Saya tidak sedang menubuatkan dan saya tidak ingin melemahkan perjuangan saudara mencari nafkah di dunia ini. Bukan itu maksud saya. Tapi kita harus sadar bahwa dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati bagi kita. Mungkin di satu sisi kita dapat. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berjuang cari nafkah, kita bangun usaha kita dengan sungguh-sungguh, mungkin kita bisa jadi orang kaya. Mungkin. Kenapa tidak? Bisa saja. Bisa, banyak duit, bisa. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan yang lain? Anak kita, cucu kita, mantu kita, besan kita. Bagaimana dengan koko kita, adik kita, orang tua kita, dan lain-lain saudara. Apakah semuanya itu bisa baik-baik saja? Tidak ada jaminan saudara. Dan yang terakhir tadi saya katakan adalah satu saat kita akan berpisah selama-lamanya. Amin. Kita berpisah selama-lamanya. Hari ini kita kumpul semua kan, nanti satu persatu akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Betul saudara? Iya. Cuman kita nggak tahu siapa yang duluan. Hah? Yang 50 ke atas? Oh 50 tahun. 50 tahun lagi untuk siapa? Kalau untuk kita yang udah umur 40, saya pikir jauh deh. Jauh. Makannya sembarangan, tadi kan olahraga gak pernah. Pengen umur panjang. Bisa gak? Bisa sih tapi jarang, susah saudara. Mustahil. Ya kan? Satu-satu nanti kita akan pergi. Tragis hidup ini saudara. Di dunia ini maksud saya. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita masih bisa kuat menghadapi semuanya. Kita masih punya hikmat menghadapi semuanya. Dan kalau kita punya Tuhan, ujung dari hidup kita pasti bahagia di sorga selama-lamanya. Amin. Aduh, tapi aku maunya di dunia ini Pak. Ya saya juga pengen. Bahagia di bumi, bahagia di sorga. Tapi Alkitab bilang hari-hari ini jahat. Sadari, syukur puji Tuhan, haleluya. Kalau hidup kita baik di dunia ini, baik di sorga. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu sudah tahu kebenarannya. Bapak Ibu sudah tahu kebenarannya. Yang penting adalah tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak di sorga, terima kasih. Malam ini kami kembali sudah renungkan firman-Mu, kami sama-sama belajar Tuhan betapa tragisnya hidup di dunia ini. Tuhan kami bersyukur kalau keadaan kami saat ini baik Bapa. Terima kasih itu semua berkat-Mu dalam hidup kami. Tapi kalaupun satu saat kami mengalami tragisnya hidup ini, Tuhan kami tidak mau jauh dari-Mu karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber damai sejahtera kami, sumber sukacita, sumber penghiburan kami. Engkau kekuatan, Engkau Tuhan sumber hikmat bagi kami. Kami tidak mau jauh dari-Mu Bapa. Kami mau selalu dekat dengan-Mu. Itu sebabnya Bapa kami mau terus dan terus beribadah kepada-Mu. Terus Tuhan arahkan diri kami makin hari makin dekat dengan-Mu Bapa. Dan kami mau belajar hidup benar. Terus Tuhan mengabdi padamu, berbakti padamu. Supaya ketika kami menutup mata, kami mati nanti. Engkau membawa kami ke sorga yang mulia. Karena kami tahu di sana kebahagiaan yang sejati Engkau sudah siapkan bagi kami. Bapa di sorga berkati semua anak-anak-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengubahkan kami semuanya. Terima kasih, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati saudara.